Selamat siang, Armi Aza sudah bergabung, terima kasih. Makasih yang sudah bergabung. Makasih ya Abu Bilkis Azmi sudah bergabung, terima kasih. Oke Besti, untuk live kali ini saya akan mengangkat, makasih hadirnya Mbak Abu Bilkis Azmi, thank you, makasih ya udah bergabung. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang Kais dan Laila, kisah cinta yang sangat fenomenal sekali ya, dari Jazirah Arab sampai sekarang sangat melekat itu diingatan seluruh masyarakat dunia juga tentang percintaannya Kais dan Laila. Awalnya berawal dari kepala suku di suatu Jazirah Arab yang sangat kaya raya sekali, konglomerat, dermawan, dan apapun dia miliki, tidak pernah kekurangan hidupnya, selalu bergelimangan harta. Akan tetapi kebahagiaannya itu tidak sempurna karena dia tidak memiliki keturunan. Padahal dia memiliki istri yang cantik, dan saudagar kaya raya ini juga dia memiliki ketampanan ya yang sangat sempurna sih, sudah tampan kaya raya, udah gitu dianugerahi istri yang sangat cantik. Tetapi kebahagiaan itu terasa belum lengkap bagi mereka karena belum memiliki keturunan. Akhirnya sangat ingin sekali mempunyai keturunan. Setelah nikah bertahun-tahun lamanya tidak memiliki keturunan, berusahalah saudagar kaya raya ini untuk berobat ke tabib-tabib yang terkenal, berusaha untuk minta racikan obat kepada mereka agar makasih udah bergabung, meminta obat racikan dari mereka. Caranya kayaknya pelan lah. Udah begini. Saudagar kaya raya ini menginginkan sekali keturunan, sampai menghubungi seluruh tabib di Jazirah Arab, menghubungi mereka, menginginkan pertolongan dari mereka. Mungkin ada obat-obat kayak racikan obat apa yang sekiranya bisa mempermudah untuk mendapatkan keturunan. Setelah berusaha ke beberapa tabib, tapi hasilnya juga masih nihil juga, belum juga Tuhan memberikan keturunan di rahim istrinya. Akhirnya ada salah satu tabib berpendapat kepada beliau, katanya, cobalah berusaha dengan doa yang sungguh-sungguh, minta kepada Allah dengan khusyuk supaya Allah mengabulkan doa. Tolonglah minta agar Allah menitipkan menitipkan rahim di janin istri kamu, kata gitu. Dengan begitu akhirnya jalan terakhir pun ditempuhnya, dia berdoa kepada Allah tiap malam, tiap hari, tidak pernah meninggalkan sholatnya, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Allah. Dia minta begini, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah jangan biarkan istriku dalam keadaan mandul, tolonglah titipkanlah janin di rahim istriku, seorang keturunan yang bisa kami banggakan, seorang keturunan yang bisa mengangkat baik kami
Halo, Halo, selamat siang. Makasih udah bergabung. asal mana Kak? Ya, Asal mana? asal Tangerang. Oh, kalau aku Asal dari Tangerang. Makassar. Dari Makassar. Oh ya, makasih ya udah gabung. Makassar, Sulawesi Utara ya? Selatan, selatan. Oh, Sulawesi Selatan ya. Ya, Iya, makasih udah gabung. Sebenarnya lagi ngangkat tema tentang Kais dan Lela. Apakah pernah pernah mendengar cerita Kais dan Lela? enggak pernah. Kais dan Lela. Enggak pernah. Oh iya, itu cerita dari Jazirah Arab ya. Atas permintaan yang sungguh-sungguh kepada Allah, karena memang bertahun-tahun seorang saudagar kaya ini tidak memiliki keturunan, akhirnya dikabulkan juga keturunannya. Dikabulkan juga keturunan seorang laki-laki yang sangat tampan, tampan dari sejak lahir, juga ketampanan dia itu udah terkenal di mana-mana. Semua orang sangat suka, dia punya aura yang membuat orang itu eh, menyukai anak ini gitu. Itulah yang nama apa nama dari saudagar kaya raya itu dikasih nama Kais. Dikasih nama Kais. Uh, Terus si Kais ini kan tumbuh kembang menjadi seorang yang sangat pandai, cerdas, pintar, dan sangat dikagumi banyak orang ya, termasuk gadis-gadis pada masa itu. Sangat dikagumi banyak orang. Pandai juga dia membuat syair, pandai juga dia melukis. Ayahnya kemudian karena memang dia sangat kaya raya, ayahnya itu membuat sebuah sekolahan internasional yang sangat terkenal di Jazirah Arab. Sekolahan ini murid-muridnya mencakup dari orang-orang anak-anak kaya raya, anak-anak yang sangat kaya raya sekali. Dari salah satu murid di situ ada yang namanya Laila. Laila ini adalah seorang anak gadis yang sangat cantik, terkenal dengan kecantikannya. Hanya saja dia memiliki kulit yang hitam manis ya, dengan rambut yang hitam lebat, rambutnya hitam lebat, sehitam malam. Yang Laila itu memang usia 12 tahun ini juga sudah sangat memiliki pesona raut wajah yang sangat menawan sih ya, manis sekali. Sebenarnya nggak terlalu cantik banget, tapi manis sekali. Makasih udah bergabung. Dari situ, karena memang Laila sama Kais ini satu kelas, akhirnya mereka saling mengenal. Dari situ mulailah, dari awalnya pertemanan, tumbuh benih-benih cinta dari keduanya. Sehingga di sini mama nggak bisa konsentrasi ya, harusnya pindah kali ya. Di sini kayaknya auranya beda lah, kamar kamu lah. Pindahin aja ya. Pindah. Mana? Kamar kan panas juga sih.
Tidak ah, harudang. Macam panas. Panas sangat pulang. Cara dia. Oh, ini jadi sama. Selamat siang, Bang Husni, selamat bergabung. Terima kasih udah bergabung. Kita lanjut ceritanya ya. Tadi sudah nyampe di perkenalan antara Laila dan Kais yang sekolah bareng di suatu perguruan tinggi agama ya di Jazirah Arab. Makasih Kenjo sudah bergabung. Thank you. Nah, dari perkenalan itu tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya, antara Kais dan Laila. Mereka dua-duanya sangat saling mencintai sehingga benih-benih cinta di antara keduanya ini yang sangat yang mengganggu mereka konsentrasi terhadap belajar ya. Jadi karena memang mereka itu sekelas, satu kelas, di situ akhirnya ketika guru sedang mengajar, memberikan arahan-arahan, memberikan ilmu, malah mereka saling pandang-pandangan, lempar-lemparan kertas yang isinya
I love you apalah gitu ya, saling saling ya intinya orang yang sedang jatuh cinta, anak remaja yang sedang jatuh cinta seperti apalah, mereka dalam satu kelas pula kan. Dari situ karena memang kondisi mereka lambat laun sangat mengganggu konsentrasi guru mengajar juga, dan kisah percintaan mereka juga udah semakin apa sih terdengar ke seluruh pelosok desa. Akhirnya hal ini membuat kedua orang tuanya sangat malu. Sudah berkali-kali juga Kais diingatkan sama ayahnya ya, agar merubah sifat buruknya ketika di kelas itu, harus bertanggung jawab sebagai murid itu, uh, memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Jangan malah memecah konsentrasi murid-murid yang lain juga dengan ulah mereka berdua antara Kais dan Laila. Percintaan mereka yang setiap hari terjadi ini di sebuah kelas perguruan tinggi agama ya di Jazirah Arab, akhirnya terdengar oleh kedua orang tua masing-masing, khususnya oleh orang tuanya Laila. Orang tuanya Laila juga termasuk seorang saudagar kaya raya ya, bangsawan pada masa itu. Dia malu sekali kalau ternyata anaknya bikin ulah di sekolahan dengan berpacaran sama anaknya yang punya yayasan di sekolahan itu. Akhirnya orang tua Laila itu, terima kasih Mbak Dewi sudah bergabung. Orang tua Laila itu mengambil Laila dari sekolahan itu dan membingitnya di dalam rumah. Laila tidak boleh keluar lagi karena takutnya kalau keluar itu Laila menemui Kais. Setelah tidak lagi Laila sekolah di situ, tentu saja Kais sebagai seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada Laila, akhirnya dia stres dong. Kekasih hatinya sudah tidak lagi sekolah bareng sama dia. Dia selalu mencari-cari kenapa kok nggak masuk lagi ini Laila gitu kan. Akhirnya konsentrasinya juga dia pecah sekolah dengan baik, yang pada mulanya si Kais ini sangat dikagumi di sekolahan itu karena dia pintar, cerdas, dalam belajar perang juga menguasai, membuat syair dia juga jagonya, juga melukisnya luar biasa, dia pintar. Dari situ banyak orang yang sangat kagum terhadap dia. Kais ini sangat kehilangan sekali ya ketika Laila sudah tidak lagi tidak lagi sekolah di situ. Akhirnya Kais susah untuk menemui Laila. Laila sudah dipingit sama orang tuanya, tidak boleh kemana-mana lagi. Akhirnya Kais juga sudah tidak mau sekolah. Dia sudah keluar rumah nyari-nyari Laila. Di setiap perjalanannya itu dia selalu mencari-cari di mana Laila. Setiap orang yang berpapasan dengan dia, bertemu dia di jalan itu, selalu ditanya nama dia. Apakah kamu ketemu dengan Laila? Kekasih hatiku yang sangat cantik sekali. Putranya saudagar kaya dari Jazirah Arab. Ya tentu saja tidak semua orang tahu kan. Paling orang ditanya seperti itu bengong-bengong saja. Tolong pertemukan saya dengan Laila. Setiap ketemu orang di jalan selalu itu Laila, selalu Laila yang dia bahas. Selalu mencari-cari Laila.
Akhirnya dia udah tidak mau sekolah lagi, dia malah membuat gubuk di sebuah bukit, yang bukit itu tidak jauh dari rumahnya Laila. Di bukit itu, di gubuk itu eh, dia sengaja biar setiap hari itu bisa memandangi desa tempat tinggalnya Laila. Hanya saja karena memang dia tahu Laila sedang dipingit, tidak boleh ketemu sama dia, akhirnya dia hanya mencintai jarak jauh saja. Guys, jadi stres sekali, menahan rindu yang sangat dalam, karena bagaimanapun dia ingin sekali bertemu dengan Laila. Hanya saja tidak pernah keinginan itu terkabul. Dia sebenarnya sosok yang sangat rajin beribadah. Dia sangat awal-awalnya sangat mencintai sekali Tuhan, Allahnya itu ya. Tuhannya dia itu. Dia itu memang awal-awalnya jadi sosok anak tunggal dari seorang bangsawan kaya raya yang memiliki sebuah yayasan terkenal juga di Jazirah Arab. Dia sangat soleh, rajin sholat, rajin puasa lah. Dia benar-benar khusyuk ketika berdoa kepada Allah itu. Hanya saja semua itu luntur karena kecintaannya dia yang melebihi cinta terhadap Laila. Kecintaannya dia kepada Allah itu seakan-akan mengalahkan kecintaannya dia terhadap Laila itu seakan-akan mengalahkan kecintaannya dia terhadap Allah, Tuhannya dia. Akhirnya Kais ini hanya bisa memandang Laila dari perbukitan, dari gubuk yang dia buat. Memandang juga bukan ketemu sama orangnya ya, cuman memandang ngelihat tempat tinggalnya Laila aja, kampungnya Laila seperti apa. Dengan begitu aja dia udah bahagia sekali, dia udah bangga sekali mencintai jarak jauh. Hal itu susah ya untuk terjadi pada anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang ketika jatuh cinta terhadap seseorang, ya mereka kejar. Mereka bagaimana caranya supaya bisa bertemu. Hal ini juga sempat terjadi juga pada Kais. Dengan Kais ini berusaha menyamar pembantunya Laila. Menyelundup ke rumah yang besar sekali kayak istana gitu, karena memang orang tuanya Laila itu kaya raya. Menyelundup ke dalam istana saking ingin bertemunya dengan Laila. Ketika itu juga Laila memang berfirasat bahwa dia bakal ketemu dengan sosok jantung hatinya. Ronald, selamat bergabung, makasih. Selamat siang menjelang sore. Ini sudah 2:30 ya, 2:30 kurang 10. Karena firasatnya Laila ini sangat kuat sekali untuk bisa dia merasa bahwa jejak langkahnya Kais ini sedang mendekati tempat tinggal dia. Ternyata memang betul si Kais ini menyamar jadi pembantunya Laila dan menyusup ke rumahnya Laila.
Di situ dia melihat Laila sedang duduk di depan pintu, maka dihampiri oleh dia. Awalnya sih Laila nggak tahu ya kalau itu memang si Kais, karena penampilannya kayak cewek, dia menyamar seperti pembantu. Setelah dibuka jubah itu ya, baru sadar kalau Laila itu yang ada di hadapannya adalah Kais. Sangat senang sekali, sangat bahagia sekali Kais maupun Laila, akhirnya mereka bisa bertemu juga. Mereka saling pandang-pandangan, peluk-pelukan, hanyut dalam keadaan saat itu ya. Kali ini mereka tidak sadar kalau bahwa keintimannya diperhatikan juga, ada yang memperhatikan dia, salah satu pembantunya ketahuan sama salah satu pembantunya, akhirnya dilaporkanlah kepada ayahnya Laila. Ayahnya Laila spontan marah dong, karena memang dia tidak mau anaknya menikah dengan Kais, karena dianggapnya Kais inilah yang merusak masa depannya si Laila. Laila sedang sekolah tapi malah diganggu sama Kais sehingga mereka tidak bisa konsentrasi dalam sekolahnya. Akhirnya diambil sama ayahnya Laila, dipingit dengan tujuan agar tidak bisa bertemu lagi sama Kais. Setelah orang tuanya Laila tahu kalau Kais ini menyelundup menyamar menjadi pembantu, akhirnya orang tuanya Laila ini menyuruh orang-orang untuk menangkap Kais, tapi Kais sudah keburu lari tunggang langgang, lari cepat sekali. Dia balik lagi ke tempat tinggalnya, yaitu di bukit ke gubuk tempat tinggalnya. Setelah bertahun-tahun lamanya, seorang ayah dari Kais ini sangat kangen terhadap anak satu-satunya ya, yang pernah dia doakan agar lahir sebagai anak yang bisa dibanggakan, bisa menyayangi kedua orang tua dan mencintai Tuhannya. Bagaimanapun kondisi Kais sekarang ini, yang tadinya dia ganteng tampan, akhirnya gara-gara jatuh cinta yang membutakan dia, membuat dia itu malas mandi, rambut ya acak-acakan, malas mengurus diri lah gara-gara ditinggal Laila kayak ditinggal Laila. Si Kais ini stres, ditinggal Laila, sampai mandi aja nggak mau. Nah, dicarilah si Kais ini ya sama ayahnya. Dia mencari informasi ke sana kemari, di mana sekiranya Tairi tuh. Makasih sudah bergabung. Selamat siang Besti. Berusaha mencari, akhirnya Devta Mas sudah bergabung. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya karena memang ada seorang musafir pernah ketemu sama si Kais ini ya, si Kais ini. Dia pengen tahu seperti apa sih sosok Kais yang terkenal itu, yang sangat mencintai Laila, tergila-gila terhadap Laila sampai dia lupa diri ya. Dia sampai lupa orang tuanya, sampai lupa Tuhannya, karena saking kecintaannya yang di luar ini sih, tahu berlebihan dia mencintai Laila. Akhirnya dia si musafir itu menyusuri bukit-bukit antara daerah tempat tinggalnya Laila. Akhirnya dia
dia ketemu sama sosok yang seperti orang gila, bajunya compang-camping, rambutnya acak-acakan. Dia sedang terduduk lemas sambil melamun. Ada seekor serigala yang tidur di kakinya. Nah, setelah didekati ternyata laki-laki itu komat kamit. Yang keluar dari suaranya berulang-ulang kali disebut itu adalah Laila, Laila, Laila. Dia bikin puisi untuk Laila. Dia apalah. Si musafir ini takut kalau serigala itu mengganggu atau menggigit si laki-laki ini. Akhirnya sama si musafir itu serigala mau diusir, tapi malah dihalangi sama Kais. Khusus, jangan, biarkan dia tertidur lelap di kakiku, katanya. Kenapa gitu? Bukankah itu sangat bahaya sekali buat kamu? Tidak. Dia itu sering melintasi desanya Laila. Siapapun itu, baik pun itu serigala ataupun itu udara ataupun itu burung. Sekalinya dia pernah melintasi tempat tinggalnya Laila, dia adalah kekasihku, katanya. Aku mencintai mereka selayaknya aku mencintai Laila, kata dia. Karena dia tahu kalau serigala itu pernah datang ke kampungnya Laila. Ada angin yang berhembus dari arah kampungnya Laila, terus ke bukitnya dia itu. Dia bercakap-cakap dengan angin. Angin diajak bicaranya sama dia. Tolong sampaikan salam saya buat Laila ya. Seperti itulah, makanya orang menjuluki dia bahwa si Kais ini sudah gila. Gila karena kecintaannya terhadap Laila yang berlebihan. Sampai dia lupa Tuhan, sampai dia lupa kedua orang tuanya. Dia anak orang kaya, malah meninggalkan kekayaan itu demi berhalusinasi tentang Laila. Dia menyendiri hanya untuk memusatkan segala pikirannya tertuju kepada Laila. Nah, si musafir ini baru sadar, oh ternyata yang berhadapan dengan saya itu adalah Kais Majnun yang terkenal itu. Orang memanggilnya memang Kais Majnun ya, karena memang dia suka membuat puisi setiap perjalanannya mencari-cari Laila ke pelosok-pelosok desa, bikin puisi dengan selalu mencampur adukan puisi itu dengan nama-nama Laila lah. Karena memang puisi itu dia ciptakan untuk Laila. Jadi pasti adalah nama-nama Laila di puisi itu yang dia sebut-sebut. Akhirnya si musafir ini tahu bahwa ternyata ini gitu. Ini yang namanya Kais. Dia turun dari bukit itu. Akhirnya bertandang ke rumah kedua orang tuanya Kais. Bertamu dan menceritakan bahwa Kais itu masih hidup di bukit, di sebuah gubuk yang sangat terpencil sekali. Di situ banyak binatang buasnya. Hanya saja yang heran, Kais ini sudah menyatu dengan alam. Ada binatang buas, harimau buas, ada ular buas, sudah akrab banget dengan dia. Sepertinya binatang-binatang itu sudah mengetahui bahwa Kais ini memiliki hati yang penyayang terhadap binatang ya. Jadi pikir orang tuanya itu Kais sudah meninggal, sudah mati, binasa di hutan, dimakan mungkin binatang buas gitu ya. Tapi kabar gembira disampaikan oleh seorang musafir ini yang sudah bertemu dengan Kais di sebuah bukit. Akhirnya senang sekali, ayahnya ternyata si Kais ini masih hidup. Ayahnya berusaha mendatangi Kais dengan alamat yang sudah dikasih tahu ya sama musafir itu. Ditemuilah Kais. Akhirnya orang tuanya meminta, tolonglah anakku gitu kan. Kembali lagi seperti dulu, kamu anak yang baik, kamu anak yang sangat dikagumi, kamu anak yang sangat membuat orang tua itu bangga. Kembalilah seperti dulu Kais gitu kan. Karena demi kesembuhan anaknya, bapaknya akhirnya berusaha semaksimal mungkin membawa anaknya ke Mekah ya.
Makasih Elin sudah bergabung. Bye Elin, makasih. Membawa anaknya ke Mekah, si Kais ini ya. Kais sih setengah gila setengah sadar juga, karena di Mekah juga dia masih bisa berdoa, meminta kepada Tuhan bahwa ya Tuhan, biarkanlah cinta yang ada di dalam aku itu bersemi terus gitu untuk dia, jangan matikan. Seandainya aku harus mati juga, biarkanlah cinta aku tetap hidup bersama jasadnya Laila, kayak gitu. Dia tidak mau cintanya itu dipisahkan dari Laila. Akhirnya karena memang Kais itu akhirnya kan udah ketemu ya dari bukit, dibawa lagi sama ayahnya ke rumahnya. Akhirnya ayahnya punya inisiatif untuk ya udah deh, saya datangi aja keluarganya si Laila, orang tuanya Laila, saya lamar gitu untuk anak saya si Kais. Datanglah dengan segenap barang bawaan apa-apalah gitu yang layak. Memang orang kaya mau ketemu dengan orang kaya gitu kan. Orang tuanya Kais orang kaya, orang tuanya Laila juga orang kaya. Akhirnya persiapan itu sudah disiapkan, maka dibawalah beberapa persyaratan untuk meminang. Orang tuanya bertandang ke rumah orang tuanya Laila. Setelah itu maka sama ayahnya Laila dipersilahkan masuk, dipersilahkan duduk, ditanya apa tujuan datang kemari. Nah, kata ayahnya Kais, bukankah kamu tahu anakku Kais satu-satunya itu sangat mencintai Laila? Kenapa enggak sementara Laila juga mencintai Kais kok, kenapa enggak nikahkan aja mereka? Apa sih kurangnya gitu kan? Kita sama-sama kaya. Bukankah suatu keberuntungan berbesan dengan orang kaya, kamu kaya aku kaya, berarti kan kekayaan kita untuk anak-anak kita itu semakin melimpah, kata bapaknya Kais ya. Tapi makasih Kang Bucin, selamat bergabung. Selamat siang. Selamat bergabung Besti, makasih ya. Tapi pasti lamaran yang diajukan oleh bapaknya Kais ini ditolak mentah-mentahnya. Makasih Bang Ginting udah bergabung. Siang menjelang sore ya. Makasih udah bergabung. Lamaran yang diajukan si Bawel, makasih udah bergabung. Santun siangnya Besti. Untuk mengisi kekosongannya, biar ada perbincangan, cerita-cerita dikit sih tentang legenda masa lalu. Porgas, makasih ya udah bergabung.
Manki Deluvi, makasih udah bergabung. Lamaran yang diajukan dari ayahnya Kais ini ditolak mentah-mentah sama ayahnya Laila. Karena katanya, kenapa mesti Laila harus menikah dengan Kais? Bukan kamu tahu sendiri, Kais itu sudah terkenal di kampung kita. Kalau sekarang dia itu gila, akal sehatnya kurang waras, bajunya aja compang-camping dan tidak pernah mau mandi. Dengan siapapun saya akan restui Laila menikah, asalkan jangan dengan Kais. Itu omongan yang terlontar dari ayahnya Laila kepada ayahnya Kais. Halo Mbak Pini, makasih udah bergabung. Selamat siang. Psikopet pret Psikopret. Makasih udah bergabung. Mbak Pini lagi ngapain nih? Udah masak belum? Suami udah pulang belum? Kebetulan aku lagi ada di rumah nih, jadi coba live yang kedua. Besok mungkin rehat dulu untuk live. Oke, makasih. Lagi santai Mbak Yus. Alhamdulillah, lagi rebahan ya. Saatnya istirahat. Biasanya memang ibu-ibu rumah tangga itu sibuknya di pagi hari ya. Kalau udah jam-jam segini biasanya tinggal istirahatnya aja. Kalau pagi mah ada sahabat kegiatan yang perlu diselesaikan, kayak nyapu, ngepel, nyuci piring, belum masak gitu. Nyuci piring lagi habis masak. Tanggung jawab. Mama Billy. Apa kabar Mama Billy? Sehat terus, semangat. Iya. Iya. Ya, saya juga ini habis beres-beres rumah dulu, udah kelar semua baru. Kemarin pagi-pagi udah kelar, jadi coba live-nya pagi. Anak-anak Mbak Pini, lagi pada ngapain nih? Nonton TV, tidur siang? Mama Billy masih sibuk ya, lagi sibuk Mama Billy. Anak-anak jam segini udah pada ngumpul di rumah ya, pulang sekolah pada ngumpul. Kecuali yang ngikutin les sore mungkin pulang sekolah cuman sempat makan doang baru keluar lagi. Makasih Mbak Pini udah tap-tap layarnya. Makasih ya Mbak. Nyusul kita nanti live bareng ya Mbak. Mbak Pini tinggal di mana nih? Makasih udah bergabung.
Waminanda, makasih udah bergabung. Nah, lamaran yang diajukan oleh ayahnya Kais ini ditolak mentah-mentah sama ayahnya Laila. Akhirnya dengan kekecewaan ayahnya Kais ini juga pulang. Untuk apa sih namanya, mengobati rasa kecewanya, akhirnya dibikinlah sayembara, kayak semacam pesta-pesta gadis-gadis ya. Didatangkanlah beberapa gadis, banyak gadis sekali dari berbagai macam penjuru Arab ya, untuk bertamu dijamu sama keluarganya Kais. Di situ setelah berkumpul, Kais disuruh memilih salah satu gadis di situ ya, untuk dengan begitu berusaha agar Kais ini bisa melupakan Laila. Nah, tetapi dari sekian banyak gadis-gadis cantik ini, padahal banyak ya di antara mereka juga yang lebih cantik daripada Laila, tetapi cinta membutakan Kais, sehingga Pak Aminanda, selamat bergabung. Selamat beraktivitas ya Besti. Siang menjelang sore. Disuruhlah sama bapaknya Kais ini, Kais memilih salah satu gadis yang sudah datang di pesta itu. Tidak ada satupun yang terpilih oleh Kais. Ada yang matanya seperti Laila, tapi tetap aja dia nggak suka. Ada yang senyumannya mirip Laila, tapi tetap aja dia nggak suka. Ada yang rambutnya tergoreng, hitam, panjang, lurus, seperti Laila, tapi dia juga tidak suka. Ada juga yang benar-benar dia perempuan itu pakai baju ya, pakai baju yang mirip Laila punya gitu. Datanglah ke pesta itu, tapi tetap aja tidak sedikit pun menggugah hatinya Kais untuk bisa jatuh cinta kepada gadis itu. Patrick Cynthia, makasih. Viola, makasih. Akhirnya dengan kecewa, Kais malah marah-marah, teriak-teriak di acara pesta itu. Mbak Yanti, makasih udah bergabung. Dia sangat kecewa sekali, dia menangis. Answer gabut. Thank you. Lucy. Makasih. Cera Agustina, terima kasih. Siang menjelang sore ya guys. Thank you. Si Kais ini sangat kecewa sekali terhadap bapaknya. Waini, Ancer, makasih udah bergabung. Delete the will, makasih. Akhirnya dia nangis-nangis sih, kayaknya nangis-nangis ya, mau dijodohin sama bapaknya, tapi tidak ada satupun pilihan yang dia ambil dari gadis-gadis yang mendatangi pesta gadis pada malam itu. Imawati Yusri, makasih. Akhirnya dia apa sih kayak sini berontak, melarikan diri kembali, menelusuri setiap kampung-kampung. Kiki Kar, makasih udah bergabung.
Menyusuri kampung-kampung sampailah pada sebuah gurun pasir ya. Gurun pasir yang sangat luas. Disitulah akhirnya eh, si Kais ini terdampar. Si Kais terdampar di gurun pasir yang sangat luas. Ada mau tidur, ada mau apa, udah dia hidupnya di gurun pasir itu. Tak sedikit pun hilang dari kelopak matanya, dari ingatannya, dari batinnya nama Laila. Dia itu sudah benar-benar tergila-gila banget sama Laila. Begitu juga dengan Laila ya. Laila juga didatangi sama teman-temannya, dihibur, tapi tetap aja kedatangan teman-temannya tidak bisa menghibur dia, tidak bisa menghibur gundah gulananya dia menahan rindu terhadap Kais. Dia bahkan tidak pernah fokus ketika diajak ngobrol sama temennya, juga malah dia asik aja nyoret-nyoret kertas gitu ya. Nulis-nulis nama Kais, bikin puisi buat Kais, nulis surat cinta buat Kais sampai bertumpuk-tumpuk. Akhirnya kertas-kertas yang ditulis oleh si Lela ini anti Aiden. Thank you udah bergabung. Lucy, makasih udah bergabung. Dias, River, dear Riv. Answer. Arifin Siraga, makasih udah bergabung. Rika Nika, thank you. Dengan siapa saya bicara? Lucy di sini. Posisi di mana? Di sekolahan itu ya? Di sekolahan? Di sekolahan, Mbak. Oh Iya. ya, Ini Najobum. boleh Anyus. Makasih. Di sekolah. Ya oke. Naik turun. Linda Wulansari, makasih. Bang Jambol Sweet, makasih. Mama Erio, makasih. Nah, surat-surat yang terkumpul hasil karyanya Laila ini akhirnya dibawa sama teman-teman perempuannya Laila, disampaikannya kepada Kais. Kais sangat senang sekali. Dia selalu menghabiskan waktu-waktunya untuk membaca surat-surat yang dikirim oleh teman-temannya Laila, yang ditulis tangan oleh Laila sendiri. Arka sayang papa, selamat bergabung. Anissa Khairul, selamat bergabung.
Dipu Prokaya, Borupu dan siang menjelang sore ya Besti, mengisi waktu sebelum mandi sore. Borupu dan nah si Laila ini semakin stres juga ya, hampir setengah gila menahan kerinduannya terhadap Surya Christopher. Makasih. (6003) Ada minggir tadi ya, dikasih. Bapak kan dulu. Itu tinggi dia. Oh. Nah ternyata cinta membutakan keduanya ya. Kais dan Laila ini sama-sama tergila-gila oleh cinta masing-masing, membuat mereka buta, hampir membuat mereka lupa terhadap orang tuanya, lupa terhadap dirinya sendiri, sampai tidak terurus kan. Mandi aja sampai lupa. Melihat kondisi anaknya Laila yang semakin parah seperti ini, akhirnya ada solusi juga dari Kimaru Ozaka. Makasih. Cinta mereka ini di Jazirah Arab pada masa itu sangatlah terkenal ya ke seluruh pelosok Jazirah. Mereka tahu tentang cintanya Kais dan Laila yang tidak direstui. Akhirnya beberapa orang juga banyak yang penasaran sekali seperti apa sih Kais itu, yang pandai membuat puisi, yang pandai membuat syair musik. Answer. Makasih. Pinter bikin syair, akhirnya membuat penasaran banyak orang kan, siapa sih Kais sebenarnya. Banyak juga orang berbondong-bondong mendekati Kais, tapi Kais memang susah untuk diajak bicara secara normal. Dia lebih ke yang keluar dari mulutnya itu Kaila, 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 sama beberapa syair yang dia tujukan untuk Kaila. Yen Syarif, makasih. Setiap orang yang mendekati Kais ini selalu ditanya tentang Laila ya sama Kais. Gimana Laila, bagaimana kondisinya, aku pengen ketemu sama dia, tolonglah gitu. Bagaimana caranya supaya aku bisa ketemu dengan dia, saya udah rindu banget sama Laila. Begitu kata Kais. Ya gimana, mereka juga cuma bisa bengong-bengong aja melihat kondisi Kais yang setengah gila itu ya. Ngoceh-ngoceh, yang keluar dari mulutnya hanya Laila, 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 dan Laila. Seluruh pikiran, seluruh hatinya
dipenuhi oleh Laila. Nur Aris, thank you. Bilkis Rafita cantik. Siang menjelang sore. Ketika itu ada yang bernama Amar ya. Pasukan Amar ini sengaja mencari-cari Kais, datang ke sebuah bukit tempat tinggalnya Kais di sebuah gubuk itu. Dia memperhatikan Kais, oh ternyata memang benar ya gitu. Kais udah gila, Kais yang dulu dipuja-puja, dipuji-puji banyak orang, yang sangat tampan, rapi, cerdas, jadi saritola, dan sekarang benar-benar berubah menjadi gila gara-gara kecintanya yang membutakan dia. Ketika itu memang susah juga diajak bicara secara normal. Si Kais ini tetap hanya Laila, Laila, Laila yang disebut. Nah, Amar ini sangat penasaran sekali seperti apa sih keluarganya Laila. Akhirnya Amar dengan pasukannya menyerbu kampung halamannya Laila ya, tempat tinggalnya Laila. Dia mendatangi keluarganya Laila dan dengan kemarahan yang sangat, karena cantik. Makasih. Dengan kemarahan yang sangat, si Amar ini membabi buta, membunuh setiap orang-orang yang ada di kampungnya Laila, termasuk keluarganya Laila. Ayahnya Laila sangat memohon-mohon agar Amar jangan menghentikan tindakannya itu, jangan sampai dihabisi gitu seluruh kampung, orang-orang yang ada di seluruh kampungku ini, apalagi keluargaku, jangan tolong berhenti, jangan kamu habisin gitu ya. Silakan kamu Najra Siregar, Agung Masa nih, masih sudah bergabung. Desa cantik. Kristi Harereta. Hareva. Kristi Hareva. Makasih. Ansel. Yosef Company. Nur Kolis, thank you. Minu, selamat bergabung. The Academy, thank you. Wirin, makasih. Ponsel Mawar, makasih. Petit
Thank you. Answer. Vivo, discuss. Agus. Mona Lisa. Answer. Intan Amalia. Ratna Mayasari. Thank you. Rafathar. Answer. Erin. Virai. Ahmad Nabil Al-Kai. Sri Wahyudi. Remi. Vira Arlini. Hamizan. Oke, kata ayahnya si Lela ini, jangan kamu habisin keluarga aku. Answer. Jangan habisin kamu keluarga aku. Jika kamu pengen menikahi anakku, silahkan nikahilah anak aku. Tapi jangan sekali-kali sampai kamu menikahkan anak aku dengan si orang gila Kais itu. Sangat benci sekali ya ayahnya Lela terhadap Kais. Karena memang dia udah terkenal sudah gila gara-gara kecintaannya terhadap Lela. An Muhammad. Nani Sanjaya Andi Rizky. Roam Wan Lasiana. Lina Kaisa. Suharni. Ansar. Winianto Ridho. Winianto Ridho. Eva Susanti. Yulai Kaita. Nah, terdengar kepada Kais bahwa memang pasukan Amar telah menyerbu keluarganya Lela ya, Siti Kusniawati. Suharni, makasih. Nurjimayasi. Nurjimarsi. Maka karena si Kais mendengar kalau keluarganya Lela ini diserbu bersama pasukan Amar, yang sempat Amar itu pernah menemui dia ya di puncak bukit itu, gubuk tempat tinggalnya si Kais. Akhirnya Kais malah datang karena memang Kais itu terkenal dengan pandai sekali bertarung ya, seorang yang sangat lihai dalam memainkan pedang. Akhirnya Kais datang bukannya menolong si Amar yang membela dia mati-matian, bahkan
Malah sebaliknya, yang dibela mati-matian oleh Kais itu adalah keluarganya Laila. Heran dong si Amar ini. Dia bertanya, Amar, Rizka Mustrika, makasih. Si Amar ini bertanya, kenapa kamu, Kais, gitu? Bukannya kamu senang aku sudah meluapkan amarah kamu yang mencintai Laila, tetapi dihalangi oleh keluarganya, gitu. Kamu malah ikut membela dia sih, gitu kan, kata Amar. Nah, kata Kais, siapapun yang sudah melukai keluarga Laila, baik itu orang-orangnya, tetangganya, ataupun pembantu-pembantunya, saya tidak ikhlas, saya ridho. Sama aja kamu membunuh Laila, kata dia gitu. Apapun yang berhubungan Laila jangan diganggu, kata si Kais memohon kepada Amar. Akhirnya si Amar akhirnya udah deh, nyerah deh. Ditinggalkannya peperangan itu ya dengan pasukannya, Amar mundur. Selesai itu akhirnya Kais juga memang belum sempat bisa menemui Laila karena Laila masih dipingit. Kais kembali ke tempatnya ya. Laila semakin gila, semakin seperti orang gila dengan badan yang tidak terurus. Dia ketika itu sedang jalan-jalan ya, di jalan-jalan di taman yang sangat indah di dekat rumahnya. Akhirnya ada seorang putra bangsawan yang kaya raya ya. Ada seorang putra bangsawan yang sangat kaya raya, namanya Ibnu Salam ya. Ibnu Salam ini kaget dong, kayaknya seumur hidup baru melihat seorang perempuan yang sangat cantik sekali sedang bermain-main di taman sendirian. Sekiranya ini anak siapa, putrinya siapa. Dia penasaran sekali terhadap perempuan ini. Akhirnya dia bertanya ke orang-orang sekitar, siapakah dia. Dia adalah Laila dan itu rumahnya. Dikasih tahu kan rumahnya itu. Akhirnya dia datangin rumahnya, temuin bapaknya Laila, meminta izin meminang Laila. Dengan senang hati dong bapaknya Laila merasa bahwa inilah akhir penderitaan. Dengan menjodohkan Laila dengan Ibnu Salam, berharap kedua orang tuanya Laila ini bisa membuat Laila itu lupa terhadap Kais. Dijodohkan, terjadilah pernikahan itu sampai terdengar juga beritanya kepada Kais. Kais sangat sedih sekali, cuma dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia menitipkan surat untuk Laila, dititipkan kepada temannya yang isinya ucapan selamat menempuh hidup baru, ingatlah aku, gitu. Yang cinta pertama, sama artinya seperti itu ya, ingatlah aku cinta pertamamu, seperti itu. Akhirnya terjadi pernikahan antara Laila dan Ibnu Salim. Pernikahan ini terjadi hanya pernikahan yang semu ya, karena memang bagi Laila penuh keterpaksaan. Dia juga sudah bilang kepada suaminya, kalau aku itu menikah hanya karena mengikuti maunya ayahnya aja, tetapi jangan pernah harap kamu bisa menyentuh aku. Jangan pernah harap kamu bahwa aku itu bisa membalas cintanya kamu, gitu loh. Aku tidak pernah mencintai kamu. Yang ada dalam hatiku adalah tetap Kais dan Kais sampai mati. Scorpio, makasih Indah, makasih. Pernikahan semua juga terjadi antara Laila sama, makasih sudah tap layarnya Mbak Indah, sukses terus ya, terima kasih. Selamat beraktivitas semuanya ya, Besti. Sudah masuk ke
ke menjelang sore. Bentar lagi masuk ke waktu sholat asar ya. Yang di jalan-jalan segera menyiapkan diri untuk mencari tempat agar bisa menunaikan sholat asar. Baru jam 3:10 memasuki sholat asar sebentar lagi. Pernikahan semua terjadi antara Laila dan Ibnu Salam. Ibnu Salam sangat mencintai Laila, tetapi karena sikap Laila yang acuh, tidak mau disentuh, tidak mau dijak bicara, bahkan dijak bicara pun hanya sepatah dua patah kata kalau ditanya aja. Kalau tidak ada pertanyaan, ya udah diem-dieman aja, acuh-acuhan aja, cuek-cuekan aja. Hal ini juga membuat cintanya Ibnu Salam terhadap Laila bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan membuat batin dia tersiksa, menderita. Akhirnya suaminya Laila ini jatuh sakit-sakitan dan tidak tertolong, akhirnya meninggal. Ketika tahu suaminya meninggal, Laila nangis histeris. Orang iya, udah gabung. Selamat sore, di mana? Dari mana? Selamat sore juga, salam dari Papua. Dari Papua. Papuanya di mana? Indah, makasih. Timika. Mana? Dari Timika. Jayapura. Jayapura. Oh. Apakah Iya. Yusika di mana? Tangerang. Oh, Tangerang. Sudah pernah ke Timika kan? Kenapa? Sudah pernah ke Timika? Belum pernah. Untuk ke daerah sana belum pernah ya. Jauh-jauh nyampainya cuman ke Bali aja. Baru nyampe Bali aja. Kalau ke sana. Ya. Nah, abangnya sendiri pernah ke Jakarta belum? Bagaimana? Pernah ke Jakarta belum? Belum. Sampai di belum. Malang, Baru Bandung, Balikpapan, Banjarmasin sudah. Ya. Itu dalam rangka acara menunaikan kerjaan? Apa cuma sekedar jalan-jalan gitu? Apa karena memang ada keluarga di sana? Oh, ngelek. Gatel ya, guys. Gatel loh, Besti. Cahaya ini membuat aku keringetan dan gatel-gatel. Ngelek ya, ngelek. Ngelek ya. Sinyal. Di sana jam berapa? Di Papua jam berapa? Jam 5. Jam 5. Di sini baru jam 3. Jam 3:15. Berarti ada selisih antara 2 jam ya. 2 jam. Ya, 2 jam. Selisih 2 jam. Indo Timur. Ya? Selisih 2 jam. Selisih 2 jam. Ya, selisih 2 jam. Sedang kerja kah? Oh. Jam istirahat ya? Lagi jam istirahat? Iya. Jam istirahat? Iya. Salam kenal ya, Kak Yusika. Salam kenal. Salam kenal kembali. Makasih ya. Salam kenal juga, oke. Sehat-sehat terus, semangat. Ya. Ya, selalu salam buat suami dan anak-anak ya. Salam dari Ambon.
Ambon, Ambon. Ya. Oh, orang Ambon kerja di Papua. Bye-bye. Masih. Ya. Tapi saya naon dibicarakan. Itu, dongeng. Ya? Dongeng. Wah, Dongeng. Suami Sanok Ina. Terima kasih. Jam 1 ada. Suami Sanok Ina. Lihat suara. Jojo, selamat bergabung. Makasih ya. Ada Mesir.
Nyesel Besti. Makasih. Sudah masuk pada asar ya. Selamat menjalankan sholat asar bagi yang menjalankannya. Baru aja kumandang azan asar. Sampai tadi di Laila yang menangisi. Sebenarnya Laila itu menangisi karena dia kangen sekali pengen ketemu sama Kais ya. Dia menangis sejadi-jadinya di apa sih? Di depan mayat suaminya itu Ibnu Salam yang sudah meninggal karena sakit-sakitan ya. Orang-orang yang melihat Laila menangis ini dikiranya bahwa si Laila ini sangat kehilangan suaminya yang sudah meninggal, sangat terpukul sekali dengan kepergian suaminya. Ternyata Laila itu menangis karena dia menahan rindu yang teramat sangat dalam terhadap si Kais, pengen ketemu sekali, bertahun-tahun gak pernah ketemu. Dia akhirnya melampiaskan rasa amarahnya dengan tangisan di depan jasad suaminya Ibnu Salam ya. Nah, setelah sepeninggalannya Ibnu Salam wafat, akhirnya menyusul juga ayahnya si Kais itu meninggal. Ayahnya Kais ini meninggal dunia juga karena mungkin ya ada tekanan-tekanan batin ya, mengganggu aktivitas bekerjanya, mengganggu kesehatannya, akhirnya ngedrop, jatuh sakit. Jadi ayahnya si Kais ini sakit-sakitan akhirnya meninggal. Si Kais juga beritanya sampai juga si Kais kalau ayahnya itu meninggal ya. Cuma sebelum ayahnya meninggal mereka pernah bertemu di di bukit itu ya. Terakhir pertemuan di bukit itu sebelum mau dijodohkan terus dia melarikan diri ke gurun pasir. Si Kais ini sempat memohon maaf sih kepada ayahnya bahwa karena dialah anak tunggal satu-satunya membuat ayahnya juga menderita, mengecewakan juga ibunya. Dia sangat tidak bisa kembali lagi seperti dulu menjadi anak yang bisa dibanggakan. Dia hanya bisa mencintai Laila dan Laila. Nama Laila itu sudah benar-benar memenuhi segala alam pikirannya ya. Seakan-akan hanya wajah Laila yang menari-nari di kelopak matanya. Makasih. Makasih. Dia meminta maaf kepada ayahnya. Si Kais ini meminta maaf kepada ayahnya karena dia sudah menyusahkan keluarga, bikin malu keluarga karena kecintanya terhadap Laila. Seakan seluruh orang itu menganggap bahwa dia itu sudah gila, sudah stres. Dari situ
dia juga menyesal ya, karena perbuatan dialah akhirnya membuat kedua orang tuanya tertekan. Ibunya meninggal, ayahnya juga meninggal, disusul juga ayahnya. Tidak begitu lama juga berita kematian Laila ini terdengar juga sama si Kais, yang kondisinya Kais pada waktu itu memang sudah sakit-sakitan sampai Juli lo udah sakit-sakitan sampai berjalan aja susah ya, mendengar Laila sudah meninggal, sudah dikuburkan, dimakamkan. Dia juga ingin terakhir kali menemui makamnya Laila. Dia jalan aja susah sampai nyesot-nyesot. Dia jalan itu sudah sempoyongan karena mungkin dia tidak mengurus dirinya sendiri, dia tidak mau makan, tidak apa, dia jatuh sakit, kondisi sedang lemas lunglai itu. Dia memaksakan diri terus berjalan dari gurun pasir itu sampai ke makam tempat terakhirnya Laila disemayamkan. Setelah sampai di makam, si Kais ini nangis sejadi-jadinya ya, kehilangan Laila. Seumur hidup dia cuma menghabiskan waktunya memikirkan Laila. Dia akhirnya ternyata terakhir ketemu dia hanya cuma bisa memeluk batu nisannya. Dia lemas lunglai melihat Laila sudah dikuburkan, hanya dia bisa bersandaran tiduran di batu nisan itu sambil memeluk batu nisan. Akhirnya dia tidak mau makan, tidak mau apa, sampai akhirnya dia juga meninggal di atas makamnya Laila. Kais meninggal di atas makamnya Laila sambil memeluk batu nisannya Laila. Berdasarkan cerita versi itu ya, kalau si Kais ini meninggal udah 1 tahun lamanya. Dia meninggal kayak kelaparan karena memang dia nggak mau makan, nggak mau apa ya, kondisi sakit juga. Dia meninggal di atas pusaranya Laila selama 1 tahun. Mulai akhirnya kematian dua insan sejoli yang saling mencintai ini tersebar ke seluruh dunia ya, bahwa memang Laila meninggal disusul kematian Kais yang terbujur kaku di atas pusaranya Laila. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah cintanya Laila sama Kais ini, sebenarnya ada sisi buruk yang jangan sampai kita mengikuti ya, bahwasanya kita mencintai seseorang itu jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai mencintai seseorang itu di atas kecintaan kita terhadap Tuhan. Sebagaimana dulu Kais itu sangat soleh banget, rajin sholat, rajin ngaji. Pokoknya dia sosok anak yang patut untuk dibanggakan ya, karena dia berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Tuhannya juga. Setelah dia mengenal cinta pertamanya kepada Laila, dari situ udah mulai kegilaan pada dirinya itu kelihatan. Jadi gila, ngomong-ngomong sendiri, yang disebut-sebut cuma nama Laila saja. Sampai salat pun ditinggalkan sama dia, apalagi orang tuanya juga ditinggalkan sama dia. Dia lebih memilih hidup sendiri untuk memusatkan segala pikirannya kepada Laila.
Demikian juga sebaliknya Laila yang tidak bisa melupakan Kais, terus-terusan diingat terus sampai pada akhirnya memang Laila juga seperti orang gila, tidak mau mandi, bajunya tidak mau ganti, kecantikannya juga udah luntur, udah tidak mau mengurus dirinya sendiri lagi. Akhirnya dia jatuh sakit dan meninggal. Alhamdulillah dah. Karena udah live dari jam 1 ya, jam 1 ini udah memasuki setengah 4. Makasih kepada semua besti yang sudah sempat mampir, sempat numpang lewat, sempat berusaha gabung. Makasih. Saya akhiri dulu ya, lain kali mungkin saya sambung lagi. Thank you. Wassalam.